Terletak di kedua sisi tulang belakang, letaknya di atas panggul. Ginjal memiliki fungsi utama untuk menyaring darah. Ketika seseorang mengalami gagal ginjal, maka ginjal penderita tidak akan menjalankan fungsinya dengan baik dan menyebabkan berbagai macam gangguan. Gagal ginjal merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan mematikan yang saat ini masih menghantui masyarakat. Terdapat dua jenis gagal ginjal, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Gejala awal gagal ginjal sering sulit terdeteksi, sehingga banyak masyarakat yang telat mengantisipasinya. Lalu, bagaimana cara mencegah dan mengobati penyakit gagal ginjal? Dan faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk menghindari penyakit ini? Saksikan penjelasannya berikut ini. Iya, ternyata gagal ginjal adalah penyakit yang cukup serius ya. Apalagi gejala awalnya bisa tidak terdeteksi. Dan tentunya sangat penting nih bagi kita untuk tahu apa saja gejala gagal ginjal dan bagaimana cara mencegahnya. Dan sudah bersama kita Dr. Ihsan Hasan, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Dok, ini banyak nih mitos yang berkembang di masyarakat yang apa-apa selalu dikaitkan, wah kena nih ginjalnya. Contohnya, Dok, yang pertama, mitos atau fakta bahwa kalau suka menahan buang air kecil bisa menyebabkan gagal ginjal. Saya menganggap ini mitos. Mitos? Iya. Ya, Dok, ya. Karena ini kalimatnya menyebabkan sakit ginjal. Ya. Kalau kita menahan buang air kecil kita itu sudah di bawah, ginjal itu kan di pinggang. Terus mengalirkan air, urin lewat saluran ke kandung kencing. Kalau kita menahan buang air kecil, yang menumpuk itu di kandung kencing. Nah, memang bisa bikin gangguan, tapi tidak otomatis ke ginjal. Gangguan apa yang terjadi kalau menahan buang air kecil? Bisa bikin gampang infeksi, kuman jadi bertumbuh, atau bisa kristal garam di cairan urin itu makin pekat, menumpuk, kemudian jadi batu. Tidak langsung gagal ginjal. Tapi nantinya apabila sudah timbul infeksi, kemudian terbentuk kristal batu ginjal, apakah nantinya dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal, Dok? Bisa, kalau itu bisa banget. Kalau dia infeksi berulang, memang akhirnya bisa jadi gagal ginjal. Oke. Nah, next kita punya lagi mitos atau fakta mengenai gagal ginjal, yaitu kurang minum bisa mengganggu fungsi ginjal. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta ya, Dok, ya. Oke. Ya, jadi karena kita nggak punya peraga nih, jadi ginjal itu menerima aliran darah. Aliran darah itu membawa racun. Kemudian dicuci, disaring, kemudian yang racun ini dibawa keluar menjadi urin. Nah, kalau cairan ini kurang, pembawa kotoran ini juga berkurang melalui darah. Nah, itulah yang sering kita sebut gagal ginjal prerenal. Jadi karena aliran ke ginjalnya berkurang. Oke, biar lebih jelas mungkin kita tunjuk bisa ke kita gambar, lihat di sini, Dok. Jadi di sini ginjal ada di samping kiri kanan tulang belakang, Dok, ya. Iya. Nah, sangat penting untuk mencukupi cairan ya. Nah, mungkin bisa disampaikan, Dok, bagaimana fungsi ginjal ini? Jadi ginjal kalau kita lihat ada di daerah pinggang, besarnya kira-kira satu kepalan. Jadi ada dua nih, ginjal kita tuh ada dua, kiri dan kanan. Nah, ginjal ini sebetulnya nggak ada di gambar ini menerima aliran darah. Jadi melalui pembuluh darah masuk ke ginjal. Lalu semua ini diolah, lalu urin akan keluar ke sini. Nah, keluar ke sini, masuk ke kandung kencing. Ditampung di kandung kemih. Ditampung di kandung kemih. Nah, kalau kandung kemih ini penuh, timbullah rasa ingin buang air kecil. Nah, ginjal ini bisa rusak karena 3 sebab. Satu, karena aliran darahnya berkurang. Contohnya tadi kalau dehidrasi, kurang cairan, betul, kurang minum, ginjal terganggu. Kedua, bisa karena ginjalnya sendiri yang bermasalah. Ginjalnya yang mengalami peradangan, atau di ginjalnya sendiri ada batu. Nah, itu bisa terganggu. Ketiga, itu tadi kan udah 2. Yang ketiga adalah aliran ke sini yang terganggu. Jadi ada sumbatan, Dok. Nah, misalnya ada batu di sini. Atau ada kanker di rahim. Kemudian ininya tertekan. Atau mungkin pada laki-laki ada pembesaran prostat, Dok. Betul, ada prostat. Atau ada batu di sini. Tersumbat. Nah, ginjalnya jadi rusak. Jadi itu tiga garis besar gangguan ginjal. Jadi ginjal bisa menahan beban yang sangat besar, Dok. Betul. Ya, seperti itu. Iya, Dok, tadi dokter bilang bahwa
penyebab kedua adalah akibat peradangan pada ginjal. Iya. Nah, ini sebabnya bisa karena batu atau infeksi, Dok. Betul. Nah, ini bisa juga non-infeksi. Non-infeksi. Ya. Nah, kalau non-infeksi apa, Dok, sebabnya? Contohnya kita menyebut glomerulonefritis. Glomerulonefritis itu radang, tapi bukan karena kuman. Jadi bisa karena ginjalnya sendiri yang rusak karena sistem kekebalan badan kita. Badan sendiri yang merusak. Tapi kalau batu tadi, kuman yang terjadi. Jadi batunya merangsang terjadinya infeksi. Sehingga ginjal ini makin digerogotin, makin rusak, makin rusak. Oke deh, Dok. Mari kita kembali lagi, Dok. Ini banyak sekali nih, Dok, pertanyaan masyarakat mengenai sakit ginjal dan gagal ginjal. Iya. Sebenarnya kita mesti menjelaskan dulu nih, Dok, apa bedanya untuk masyarakat. Iya, penting banget nih pertanyaan ini. Kita harus bedakan antara penyakit ginjal dan gagal ginjal. Ada batu, itu penyakit ginjal. Iya. Ada radang, itu penyakit ginjal. Infeksi. Infeksi juga penyakit ginjal. ginjal. Tapi gagal ginjal dikaitkan dengan fungsi. Fungsi ginjal. Nah, fungsi itu harus diukur. Ya. Kalau kita ke laboratorium, minta periksa fungsi ginjal, itu keluarlah pemeriksaan namanya urium, kreatinin, Iya. lalu ada GFR, Iya. glomerular filtration rate atau laju filtrasi glomerulus. Yes. Itu ada angkanya. Iya. Yang dikatakan gagal ginjal adalah kalau laju filtrasi glomerulus itu di bawah 60. Orang normal antara 90 sampai 120. Jadi 80 masih nggak apa-apa, 75 masih oke. Tapi kalau sudah di bawah 60, itu yang dikatakan gagal ginjal. Nah, kemudian, Dok, ini kan kadang-kadang ada juga pemeriksaan urin. Iya. Nah, kalau misalnya ditemukan protein pada urin, apakah ini menandakan adanya gangguan atau gagal ginjal atau gimana, Dok? Betul sekali. Ini menunjukkan ada gangguan, tapi belum tentu gagal. Belum tentu gagal ginjal. Karena kasarnya pori-pori di ginjal itu harusnya kecil sehingga protein nggak lolos. Iya. Nah, pada satu ketika ada kerusakan sehingga lubangnya membesar, protein keluar. Oke. Nah, ini nggak benar nih. Ya. Kok di urinnya ada protein? Ini biasanya tanda awal akan mengalami gagal ginjal. Oh, tanda awal. Iyalah. Oh, Betul. tanda awal. Iya. Oke. Nah, ini, Dok, masyarakat mungkin perlu tahu nih, Dok, faktor-faktor apa sih, Dok, yang bisa meningkatkan kita terjadi bisa penyakit gagal ginjal kronis. Iya. Kan tadi ada gagal ginjal akut dan Ada kronis. gagal ginjal Nah, kronis. apa nih yang bisa meningkatkan risiko terjadinya gagal ginjal kronis, Dok? Dari data riset kesehatan dasar 2013 di Indonesia, didapatkan bahwa pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal sekarang, 3 besar penyebabnya adalah diabetes, hipertensi, Iya. batu, dan infeksi. Oke. Yang lain-lain kecil-kecil. Ini disebabkan karena adanya gangguan aliran darah ke ginjal Iya. akibat penyakit diabetes, Hipertensi, batu, dan infeksi. batu dan infeksi. Oh. Jadi itu dia menjadi penyebab terbesar Iya. pasien gagal ginjal dan cuci darah. Makanya sangat penting nih bagi penyandang diabetes dan penyakit hipertensi untuk rutin melakukan cek pemeriksaan fungsi ginjal, Dok, ya. Iya. Nah, ini sesuai pertanyaan Dr. Haikal tadi. Langkah awal adalah cek urin. Makanya kalau ke dokter, dokternya minta cek urin. Yang mau dilihat dokternya, ada protein nggak di urinnya? Begitu ada protein, mulai bocor nih. Oh, gitu. Walaupun fungsinya masih bagus. Iya. Jadi mesti tanda awal ya, waspada Ibu ya. hamil itu juga biasanya Nah, ada protein juga, Dok, keluar melalui urinnya. Iya, itu lain. Kalau ibu hamil itu terkait dengan kehamilannya. Iya. Biasanya nanti setelah melahirkan itu akan balik menjadi Bisa akan normal. kembali Nah, lagi. Dok, Oke. ini masyarakat perlu tahu, Dok, sebetulnya gejala gagal ginjal ini apakah urinnya, kencingnya menjadi berkurang atau apakah selalu ada darah pada kencingnya? Dua-duanya bisa tidak terjadi. Satu, kalau darah keluar dari urin, ya belum tentu gagal ginjal. Sekali lagi, gagal ginjal adalah fungsi yang dihitung dengan laju filtrasi glomerulus. Kenapa orang bisa berdarah dari urinnya? Yang terbanyak adalah ada batu. Batu ya. Ya, ada batu belum tentu fungsi turun. Gagal ginjal belum tentu urinnya berdarah. Oke. Kemudian jumlah urin menjadi sedikit. Pada tahap awal jumlah urin itu normal. Pada tahap akhir ginjalnya mengalami kerusakan, baru dia tidak bisa lagi mengeluarkan urin. Jadi jangan menilai fungsi ginjal, wah saya kayaknya gagal ginjal nih karena urinnya sedikit. Belum tentu. Oke. Nah, Dok, kalau gitu apa nih yang mesti diwaspadai oleh masyarakat untuk tahu bahwa ini merupakan gejala awal dari gagal ginjal? Terus terang tidak mudah, karena gejalanya nggak spesifik. Seringkali
pasien datang ke saya keluhannya sakit pinggang. Dok, Nah, itu ini sakit ginjal atau bukan? Iya. Justru gagal ginjal biasanya pinggangnya nggak sakit. Oh. Yang sakit pinggang itu kan kalau batu. Kalau penyebabnya bukan batu, tadi diabetes, hipertensi, nggak sakit pinggangnya. Iya, betul. Nah, gejala awal yang sering muncul adalah mual. Mual. Ya, kadang-kadang dipikir sakit mah, Iya. ternyata ginjal. Nggak akan ketahuan kalau laju filtrasi glomerulus tidak diperiksa. Yang kedua, biasanya anemi. Jadi kelihatan pucat. Pucat, Dok, ya. Pucat ya, Dok, Jadi ya. orang gagal ginjal biasanya HB-nya turun, darah merahnya turun. Karena ada hormon eritropoietin yang diproduksi ginjal jadi turun. Padahal dia berpengaruh untuk bikin darah merah. Iya, karena fungsi ginjal itu juga salah satunya Iya. menghasilkan hormon. Ya. Dan Oke. bagaimana dok dengan tekanan darah? Apakah naik atau turun? Nih? Nah, darah tinggi bisa bikin gagal ginjal. Iya. Gagal ginjal bisa bikin darah tinggi. Wah, saling berhubungan. Iya. Saling berhubungan. Karena fungsi Berarti- ginjal untuk mengatur tekanan darah ya. Iya. Sehingga kadang-kadang ada gagal ginjal, lalu darah tinggi, lalu kita ditanya, dok ini darah tingginya yang bikin gagal ginjal atau gagal ginjalnya bikin darah tinggi? Kadang-kadang kayak telur sama ayam, nggak tahu mana telur mana ayam, mana yang duluan gitu. Jadi bisa darah tingginya karena dia kan sebelumnya nggak pernah dikontrol. Iya, Tahu-tahu udah ada dua-duanya. Oke. Oke, waduh. Lo semuanya langsung jadi tegang banget ya. Tenang, Enggak tenang, ya. jangan tegang. Berarti bukan semestinya kayak orang Iya. sakit ginjal, orang sakit pinggang Iya. itu pasti sakit ginjal. Iya, Nggak jadi bisa selalu. jadi Nggak selalu, nyeri ya. pinggang itu mungkin karena batu dok ya, batu ginjal Bisa. ya, bukan karena gagal ginjal. Bukan ya. karena gagal Oke, ginjal. nah ini ada lagi nih dok, gejala gagal ginjal. Apakah benar kalau kaki bengkak itu merupakan gejala sakit ginjal? Fakta Iya. atau mitos dok? Itu fakta. Fakta. ya, Tetapi dok, ya? tidak selalu sakit ginjal disertai kaki bengkak. Jadi tadi kan Dr. Haikal menyebut bahwa protein bocor. Iya. Protein bocor akan membuat kadar albumin di dalam tubuh turun. Iya. Kadar albumin yang turun akan membuat kemampuan mengikat cairan di pembuluh darah turun. Iya. Akibatnya cairan merembes keluar dari pori-pori pembuluh darah. Terjadilah bengkak di kaki. Ini di kedua kaki dok Di ya. kedua kaki. Dan apakah bisa juga bengkak pada bagian lain, mungkin tangan gitu untuk tahap Nah, akhirnya gimana? pada tahap akhir yang suka bengkak juga adalah perut. Perut. Ya, Iya. tidak jarang tanda-tanda juga yang muncul adalah bengkak di kelopak mata. Bangun, kelopak matanya kok bengkak ya gitu. Ya, kayak orang habis nangis gitu. Tapi nanti kalau udah jalan berkurang. Nah, itu biasanya tanda-tanda awal gangguan ginjal. Iya. Oke, menarik Iya. lagi. Next, selanjutnya ada dok, lagi. mitos atau fakta bahwa Penderita gagal ginjal dilarang makan buah tinggi kalsium seperti pisang. Jangan dijawab dulu dok, karena kita akan simak pembahasannya sesaat lagi. Tetap di acara Ayo Hidup Bersehat. Sehat. Penderita gagal ginjal harus membatasi buah-buahan yang tinggi kalium seperti pisang. Ini fakta. Fakta. Jadi pada pasien gagal ginjal terjadi kondisi yang disebut hiperkalemi. Jadi kaliumnya ada kita bilang shift, jadi ada penumpukan kalium. Oke. Kalium itu banyak di buah-buah. Salah satunya adalah pisang. Jadi biasanya dianjurkan mengurangi buah-buahan yang tinggi kalium atau buah secara umum. Selain pisang, apalagi dok yang tinggi kalium? Semangka, Oh, semangka, ya. banyak. Rata-rata buah-buah segar itu tinggi kalium. Oke, jadi yang tinggi kalium ini harus dibatasi dok ya. Oke, iya. Oke. Next, masih ada nih dok. Konsumsi teh yang berlebihan dapat mengakibatkan gagal ginjal. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos ya Mitos. dok ya. Oh. Karena kita bicara gagal ginjal. Gagal ginjal. Apakah bisa bikin penyakit ginjal? Teoritis bisa. Iya. Teh itu mengandung oksalat. Jadi kalau batu kemih di kandung kemih atau di ginjal, itu ada batu urat, ada batu kalsium oksalat.
Nah, meminum teh dalam jumlah besar akan membuat oksalat menjadi tinggi. Jadi ada kemungkinan membentuk batu, tapi tidak langsung